Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua. Kembali lagi bersama saya di belakang layar ya. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu mualaf terbaru ya, yang disyahadatkan oleh Bang Zuma ya. Iya, Bang Zuma. Baru hari ini ya. Baru nih tadi sore. Tadi pagi ya. Iya. Jadi ini baru syahadat tadi pagi. Ini malamnya langsung kita culik untuk ngobrol-ngobrol ya. Dan sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohanes Christian. Yohanes Christian. Iya. Tapi assalamualaikumnya udah fasih ya. Udah. Karena sering juga. Sering ngobrol sama teman gitu. Ngobrol sama teman. Jadi nyapanya memang udah assalamualaikum atau apa tuh? Nyapa assalamualaikum. Selama ini? Iya. Sejak Karena kapan? kan udah dari sekolah juga kebanyakan orang Muslim juga kebanyakan. Oh, Kayak sekolah. kalau mau main ke rumah temen yang Muslim, ini dulu nyebut. Oh, Assalamualaikum. kebiasaan Udah kebiasaan salam dari dengan dia. teman-teman yang Muslim ya. Oke, kalau boleh tahu nih, nama kan Yohanes Christian ya. Iya. Itu kan nama yang sangat Kristen sekali. Iya. Itu dari Protestan atau Katolik? Katolik. Asli Katolik. Asli Katolik. Terus kok mau jadi mualaf? Karena tergerak dari hati diri sendiri sih, Pak. Ya tergerak dari hati lah. Masa dari paksaan kan nggak mungkin dipaksa juga ya. Kalau dipaksa udah lagi kita todongin senjata ini. Kalau boleh tahu, lahir Katolik. Dari Katolik. Terus di Katoliknya sendiri itu taat nggak sebenarnya? Atau cuman sekedar ikut identitas orang tua aja? Masih kecil sih emang taat ya. Pas udah besar gini kayak udah jarang buat ibadah. Datang ke gereja udah jarang. Sejak kapan tuh jarang? Dari semenjak Gojek udah jarang. Oh, Dari semenjak 2018. sejak kerja. Dari lulus sekolah. Tunggu loh. Antum kan kalau boleh tahu kan masih muda nih ya. Iya. Jadi Gojek itu waktu lulus SMA? Masih sekolah udah Gojek. Kelas Masih? 3 SMK. Kelas 3 SMK sudah Iya. sambil kerja? Udah. Wih, pekerja keras nih. Padahal kalau dilihat mukanya ini di satu gambar putih, tapi di satu sisi agak hitam. Kalau boleh tahu nih, keluarga apa sukunya? Keluarga
dari suku sih eh Chinese juga sih. Chinese Ada, ya. iya. Dua-dua, bokap sama nyokap. Bokap awal sebelum nikah mama Iya. Islam. Oh bukan, maksudnya sukunya Tionghoa juga. Oh, enggak, Oh bokap bukan. bukan. Nyokap yang Chinese. Iya, nyokap yang Chinese. Oh bokap dari apa? Islam tadinya. Enggak, orang apa Jawa, orang Sunda. Betawi, Jakarta. Bapak orang Betawi. Iya, Islam. Islam. Terus nikah sama nyokap. Heeh. Nikah sama nyokap jadinya Masuk Kristen dia. dia masuk Kristen. Heeh. Waduh. Oke, terus Dia lahir masuk Kristen. lahirlah kalian ya. Tapi Lahir. muka lebih ikut nyokap gitu. Muka ikut bokap sih. Matanya doang ikut nyokap. Iya, mata ikut nyokap, sipit. Ikut nyokap ya. Ya kalau boleh tahu, Hmm. artinya kan terlahir istilahnya kan nyokap itu pasti ngajarin dong tentang kekristenan. Ngajarin. Itu dulu taat sampai kerja jadi nggak ada waktu gitu. Itu juga sih ya, buat faktor nggak ada buat datang ke gereja itu juga alasannya. Gara-gara fokus kerja. Fokus kerja, Kelas 3 SMA udah kerja. udah kerja, Pulang sekolah gitu. pulang sekolah, pulang mandi berangkat, udah. Wih, pekerja keras ya. Luar biasa nih, masih kelas 3 SMA kan biasa itu waktunya bandel-bandelnya Iya, waktunya bermain lah, bermain sama kawan-kawan Heeh. di akhir ini ya, akhir sekolah. akhir sekolah gitu kan. Luar biasa nih pekerja keras. Oke, dulu ke gereja itu cuman sekedar atau cukup aktif di gereja? Masih kecil sih aktif, masih kayak ikut drama buat Natal, Oke, kayak ikut singer masih kecil itu ya, tapi waktu kecil ikut masih kegiatan kecil. itu. Iya, Kan dulu ada ini ya, putra-putri altar ya. ada. Ikut nggak? Nggak Katekisasi gereja? nggak pernah ikut. Ya karena dari saya juga takutnya ada jadwal dari sana, saya nggak bisa gitu. Oke. Tapi dulu ikut ke gereja ikut nyokap gitu. Ikut nyokap Ikut nyokap ke gereja ya ke gereja, barengan. Sampai waktu udah besar karena fokus kerja. kerja ya tadi Gojek ya, Mm-mm. narik. Ya kalau boleh tahu, kok bisa nyasar ke Islam? Eh, karena ingin mempelajari agama Islam lebih banyak sih, toleransi lebih tinggi juga buat agama Islam itu. Toleransi menurut lu lebih tinggi di Islam. Iya, Kenapa? Bukankah selama ini Islam digambarkan sebagai agama yang intoleransi? ya karena saya nilai toleransinya tinggi sih. Dulu sekolah di negeri, Swasta, swasta apa nih? Eh, kebanyakan sih mayoritas Chinese, Oke, tapi ada sebagian yang Muslim. sebagian yang Muslim. Artinya kan lebih banyak Chinese, Iya, agamanya campur. campur. Nah, jadi kok bisa belajar Islam? Karena dari kecil juga ada masuk kayak ngikutin kayak puasa, kayak masuk masjid, udah kayak ngikutin sholat gitu, Kok bisa masuk? ngaji. Nggak masuk kok bisa masuk ke masjid dan ngikutin puasa gitu kan? Eh, Circle-nya nih circle apa nih? Kalau biasanya kan kalau Chinese dari kecil misalnya circle-nya itu atau teman-temannya udah Chinese semua, biasa kan jarang interaksi dengan Islam gitu. Enggak, kalau saya enggak. Saya gabung sama teman-teman kecil, kayak teman tetangga. Kayak dia bulan puasa, saya ngikut puasa. Kayak dia bulan tarawih, saya ikut tarawih. Gitu. Oh, ini gara-gara teman-teman nongkrong main gitu atau Iya, teman masih sekolah? kecil. Teman waktu kecil Iya, masih kecil itu. karena lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar. Oh, ini lingkungannya kok kayak gitu? Karena saya tinggal di daerah Lembaran, Ah. kebanyakan mayoritas Muslim. Oh, daerahnya mayoritas Muslim. Muslim. Terus teman main nongkrong waktu kecil itu semua Muslim gitu. Muslim. Oh, dari situ ikutan puasa. Puasa. Ini ikutan waktu buka doang atau beneran puasa? Puasa. Masa? Ikut puasa. Dari sekolah juga saya udah ikut puasa. Tapi sekolahnya kan campur. Campur. Tapi kenapa ikut puasa? Ya karena mau ikut aja gitu, mau ngerasain kayak apa sih puasa gitu. Yang mau cari tahu. Nah, biasa kan cari tahu tuh bentar, kayak contoh aku ya. Aku waktu SD kan di negeri, ya di Aceh. Aceh itu kan ya, mayoritas negeri dan ya kalau udah negeri mayoritasnya Muslim lah ya. Iya. Chinese-nya cuma hitungan nggak nyampe tangan lah, cuman berapa orang. Waktu kecil aku sempat penasaran juga nih puasa gitu kan. Tapi waktu puasanya juga ya nggak tahan gitu, udah setengah hari ya gua buka gitu kan. Jadi cuman penasaran lantaran aku ingat dulu pembantuku tuh sahur.
Jadi pembantuku sahur, aku ikut kebangun Imut. gitu. Ikut kebangun, tiba-tiba dia makan, ya Heeh. udahlah aku ikut makan gitu kan. Karena masih kecil kan, ya udah ikut makan gitu kan. Mm-mm. Ikut makan, dia ngajakin sahur, ya udah ikut makan. Terus dia bilang tes puasa. Aku pikir, teman-temanku puasa, ya udahlah aku Mm. tes puasa juga gitu kan. Iya. Tapi ya udah siang hari ya minum, udah nggak tahan gitu kan. Nah, kalau lu sendiri gimana tuh? Nggak sampai full. Sanggup? Sanggup. Waktu kecil tuh? Pas saya sekolah SMK kelas 3. Oh, waktu udah kelas 3 itu. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya nggak terlalu ngikutin juga sih, kadang kayak hari ini mau puasa Hmm. puasa gitu. Kalau SMK tuh udah ngikutin, kayak Sahurnya gimana? paling kayak begadang gitu, nungguin sahur baru tidur, selesai sahur baru tidur gitu. Sampai jam 4, jam 5 pagi? Iya. Loh itu bukan begadang loh namanya, udah sampai subuh gitu kan. Tapi pas sahurnya tuh saya makan langsung, kan sahur di masjid ada sahur gitu kan. Eh, Saya langsung bikin buat sahur itu. Selesai sahur saya langsung tidur oke, tidur sampai, sampai pagi bangun sekolah ya kan artinya bangunnya jam berapa? Jam 7 jam dong? 7 7 udah bangun. udah bangun. Oh, terakhir sahur jam berapa? Jam 3, jam 2 gitu? Atau jam 4, Pokoknya 5? pas siaran di masjid sahur-sahur itu saya Eh, langsung ikut. ikut bikin kayak Indomie, bikin nasi goreng, bikin Oh, bikin tepok-tepok, sendiri di bikin rumah? sendiri. Bikin Karena sendiri di rumah? iya, Loh, bikin Indomie haus dong? Terus begitu jam sekolah, pergi sekolah? pergi sekolah. Tahan sampai sore? Tahan. Loh kok bisa ya? Lucu juga ini. Ini buka sahurnya pakai nasi goreng loh. Iya. Saya ingat waktu dulu ya, pertama kali aku puasa ya. Mm-mm. Yang puasa benar-benar setelah mualaf ya. Setelah mualaf itu ada hari ketiga kalau nggak salah. Saya salah ini. Salah sahur. Mm. Saya sahurnya Indomie. Gara-gara pengen Indomie kan. Gara-gara pengen Indomie, sahur Indomie, begitu bangun, Mm-mm. kok haus sekali lah tenggorokan ini kan. Karena micinnya kan ngeri ya. Iya, bikin haus. Iya bikin haus. Itu setengah mati itu ya bawa tidur sih. Alhamdulillah lewat gara-gara bawa tidur dan ingat sekali tuh. Siang-siang aku ditelepon Bang Zuma. Mm. Ya gara-gara ada itulah waktu itu lagi ada drama gitu ya. Itu aku bilang sama Ustadz Alwan sama Bang Zuma, aku nggak bisa ikut ngomong karena lagi haus, Tahan aku haus. bilang lagi haus. Jadi aku diam aja ya. Terus lu tahan itu sampai buka gitu. Buka beneran ikut buka gitu. Ikut buka. Nyari kok takjil. Kalau nyari takjilnya seru sih memang. Cuman puasanya yang amsyong gitu. Heeh. Itu orang tua ngelihat, Ngeliat. nggak nanyain ini anak salah obat atau salah apa gitu. Kagak sih, nyokap paling nanya puasa, iya, udah gitu doang. Loh nggak ditanyain lu mau jadi Islam gitu. Enggak Nggak ditanyain. ditanya. Oke. Bokap sampai sekarang masih Kristen. Kristen. Formalitas atau beneran Kristen? Benar Kristen. Kenapa beneran Kristen? Udah benar masuk Kristen, dia ada gereja. Nggak sampai sekarang bergereja deh. Masih Rutin tiap minggu. rutin. Nemani nyokap doang atau beneran Kristen? Benar Kristen. Nyokap. Bokap lu murtad. Lu malah masuk Islam. Lucu. Hari pembalasan. Hilang satu dapat satu gitu ya. Tukaran satu. Oke, terus sejak kapan sebenarnya belajar Islam itu selain yang puasa itulah? Kalau puasa itu kan cuman ikut-ikut lah ya. Mm-mm. Yang beneran perdalam Islam itu sejak kapan? Mau memperdalam soal agama Islam. Iya. Pas kerja ini sih di Airbnb itu. Oh, dari Gojek setelah itu kamu pindah ke ini Airbnb. pekerjaan yang sekarang ya, Iya. tempat air. Uh-uh. Di tempat air itu kenapa perdalam Islam? Karena ya ada teman juga kayak taat gitu sama sholat 5 waktunya. Taat beneran. Beneran. Oke, terus Kayak dia jam 3:30 azan ini apa sih? asar. Asar. Iya. Nggak lama lagi dia sholat. Beneran sholat gitu. Maksudnya Beneran lu sholat. liatin dia benar-benar Islam yang kafah gitu. Mm-mm. Terus Kayak jam 12 kayaknya, pokoknya kayak aku sering nanya-nanya juga ke dia, ke si temen aku ini kerja. Kok bisa taat gini? Sedangkan aku yang dipanggil seminggu sekali aja jarang gitu. Kadang Oh, bertanya sama diri sendiri gitu. jadi awal mula nge-trigger itu adalah kok orang Islam nih mau ya gitu ya. 5 waktu nyempatin diri. Nyempetin diri padahal lagi posisi lagi kerja gitu. Ya lagi kerja ninggalin kerjanya, Uh-uh. sedangkan
eh, lu di agama lu yang lama, padahal cuman seminggu Seminggu sekali. sekali, tapi kadang-kadang malas gitu. Males. Padahal ibadahnya juga cuman ini ya, duduk gitu ya. Iya, Nggak ribet gitu, cuman duduk, dengar khotbah. pujian, penyembahan, khotbah gitu Heeh. kan. Maksudnya ya khotbahnya juga bentar, nyanyinya juga lebih lama kan. Iya. Nah itu kenapa menurut lu? Yang nggak tahu sih kayak gimana ya, susah dijelasin juga sih Pak. Dulu lu sendiri rajin nggak sih ke gereja? Atau memang karena terpaksa doang ke gereja? Masih kecil sih rajin, masih kayak ya balita pada umumnya lah. Anak-anak kecil lah ya, Heeh. hobi Hobi ngumpul-ngumpul, ngumpul gitu, ada sekolah minggu main, ya. sekolah minggu. Ya sekolah minggu masih seru sih. Waktunya main sama teman-teman nih gitu pemikirannya. Minggu waktunya ngumpul sama teman gitu ya. Heeh. Tapi begitu udah SMA, Udah SMK. beda semua tuh pemikiran. Oke, oke. Tapi kan biasanya kalau nggak datang, kalau Katolik itu kan dicariin itu kan, ada rayon apa? Dia kan ada ininya kan, bapak-bapak Iya, itunya. kalau untuk sekolah minggu sih ya dicari. Kalau Kenapa kayak misalnya aku nggak sekolah minggu hmm, minggu ini, minggu kemarin, hmm, minggu ini aku sekolah minggu. hmm. Di minggu itu aku ditanya kenapa kemarin nggak datang sekolah minggu Oh, gitu. tapi waktu udah SMK nggak? Udah nggak, karena kan sekolah yang di SMA kan kita ikut remajanya Hmm. gitu, jadi nggak ada bahan pertanyaan gitu sih. Oh, udah itu udah nggak ya? Nggak dicariin Udah juga. nggak. Waktu ke gereja itu nyokap nggak nanyain kok nggak ke gereja lagi gitu bareng-bareng. Nggak, udah nggak pernah nanya nyok. Ini berapa bersaudara? Dua. Satu tunggal, soalnya yang di kakak tuh Ada satu eh, lagi. kakak angkat. Oh, kakak angkat itu. Iya, Oh, bukan adik angkat. kakak angkat. Kakak angkat itu. Iya, Oh, tapi namanya ada Kristen Kristen juga ya? Kristiani. Iya, Kellen Kristiani. Kailan Kristen. Kristiani, Loh, kok namanya mirip? kadang ngikutin dari, sebenarnya kan nyokap punya anak satu-satunya, aku Iya. doang. Eh, Jadi nyokap punya anak dua, angkat dua anak. maksudnya? Jadi gini, jadi mama ngangkat dua anak. Eh, Yang pertama Yoga Christian, yang kedua si Kellen Christian ini. eh, Anak yang bener aku, eh, Yohanes Christian. eh. Jadi makanya namanya Christian tuh ngikutin dari anak angkat yang pertama Oh, kenapa gitu. nama lu ada Kristiannya Heeh, gara-gara itu? gara-gara itu. Oh, itu masih ada sampai sekarang di rumah. Yang cewek masih, yang cowok udah almarhum. Oh, jadi asal usulnya dulu ada dua anak angkat plus Mm-mm. anak kandung. Iya, Tapi yang satu udah nggak ada. udah nggak ada. Itulah kenapa di kartu keluarga lu sisa yang cewek satu Cewek, ya. iya. Oh, kupikir kakak, rupanya bukan ya. Kenapa? Kupikir kakak, soalnya namanya Bukan, sama hampir mirip. bukan. Oke, terus kalau boleh tahu nih, Mm-mm. kan belajar Islam tuh. Iya, Sedangkan Islam ini kan istilahnya ya kayak lu bilang ya, lima, lima sama waktu waktu. gitu. Kan ribet gitu. Kenapa mau? Ya, insya Allah sih ngejalanin. Ya kalau lu pernah dengar nggak ada pendeta ngomongnya gini, namanya Gilbert Lumondong ya. Heeh. Kemarin sempat viral tuh beritanya. Dia ngomongnya, lah enak Kristen dong. Ibadahnya seminggu sekali. Mm-mm. Udah tuh ibadahnya juga dodo, nyanyi, tepuk tangan gitu kan. Santai. Mm-mm. Ya tempatnya ber-AC, kursinya bagus gitu kan. Luas. Kalau Islam, dia nggak bilang Islam, dia bilang yang sebelah lah ya. Mm-mm. Dia peragakan cara sholat, harus ya sujud-sujud, Mm-mm. lipat kaki. Dia bilang, waduh lipat kaki susah gitu kan. Apalagi kalau orang yang eh, Gendut. gendut gitu. Kan susah gitu. Kok Heeh. mau gitu. Ini Karena udah tes dulu nggak? Kan dari kemarin lu udah belajar Islam nih. mm-mm. Udah testing nggak cara sholat itu seperti apa? Kalau tes sih belum ya, Hmm. karena belum dapat buku panduan juga. Oke, tapi kan nggak harus buku panduan. Kan ada Heeh. teman-teman yang kerjaan tuh. Itu beda sip. Oh beda shift. Iya, kalau lagi sip bareng nama dia sip bareng gitu. Oh, oke. Tapi belum pernah belajar untuk ngepraktekin sholat. Belum. Tapi yakin bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Soalnya ini masih baru banget mualaf ya. Heeh. Jadi aku agak bingungnya yang masalah itu. Terus yang kedua, ini orang tua udah tahu kan? Udah. Reaksinya gimana? Yang orang tua sekarang sih untuk sekarang masih udah support ya. Yang mana nih? Yang bokap atau nyokap? Nyokap bokap udah Kalau bokap support. oke lah ya, mungkin karena dia pun berasal dari Udah keluarga pernah Islam ngalamin kan. juga. Nah, kalau yang nyokap, Udah support juga dia. kok bisa gitu kan anak tunggal? Awal sih ada perdebatan dulu lah pasti.
Awalnya tuh kapan? Sebulan yang lalu Oh, artinya udah cerita dari bulan lalu nih. udah Jadi antum udah cerita dari bulan lalu mau mualaf gitu. mualaf, udah cerita, Oh, artinya memang rencana mualaf ini udah lama. udah lama. Udah ngomong ke Bang Adi juga udah lama Bang ya? Iya. Udah lama. Oke. Dari bulan lalu juga udah ngomong ke Bang Dari Adi bulan Bang lalu ini. ngomong mau mualaf. Dari bulan lalu memang Nyari dia tabu. udah cerita dan nanya-nanya ke saya Hmm. gitu soal agama Islam dan agama Kristen ini perbedaannya di mana, dan saya coba jelasin sebisa mungkin lagi. Sebisa mungkin lo gimana? Ya saya bisa jelasin, kayak pertanyaan dia ada yang beberapa pertanyaan dia tuh kayak gue pengen masuk Islam tapi apa namanya, gue mikirin harus ini ya orang tua sama Yesus ini, Gimana tuh? ninggalin orang tua dan Yesus ini. Terus saya bilang orang Islam tuh nggak ada yang ninggalin orang tua dan ninggalin Yesus gitu. Kita orang Islam malah lebih lebih dekat gitu. Kenapa lebih dekat? Ya seperti kayak eh, apa namanya ya, kayak Yesus seperti berdoa gitu, dia bersujud. Oh, cara Yesus Cara beribadah. Yesus berimplementasi di dalam beribadah gitu, dia bersujud. Hmm. Terus begitu juga dia juga meninggal juga dikafanin. Terus begitu apa namanya ya, banyak hal gitu yang lebih mengarah ke Islam gitu. Terus saya berikan dia pandangan gitu ya, kita Islam tuh nggak bisa menjadi Islam kalau kita nggak beriman kepada para rasul, itu salah satunya. Jadi nggak ada dari kita Muslim yang ninggalin Yesus, saya Oh, bilang begitu. ada Muslim yang ninggalin Yesus. Ya sih, karena gini ya. Untuk jadi seorang Muslim ya kita harus beriman kepada para rasul. Ya, karena kalau kita sekarang gini, agama itu kan istilah yang dibuat orang ya. Iya. Kalau kita mengacu kepada semua agama lah, Mm-mm. ya, pernah nggak ada agama tuh yang menyatakan bahwa dia itu agama? Sebenarnya enggak. Cuman Islam satu-satunya yang berani mengatakan bahwa dia adalah din, aturan. Ya, jadi agama itu kan aturan dari Tuhan ya. Dan satu-satunya yang Tuhannya mengklaim ya atau mengatakan bahwa ini adalah aturan yang harus kamu ikuti ya cuman Islam. Kalau kita mengaca kepada agama, contoh agama Buddha, ya Buddha itu nggak pernah bilang dia agama loh. Iya. Bahkan dia nggak pernah bilang dia adalah aturan hidup itu, peraturan untuk manusia itu nggak ada. Itu kalau dibilang agama Buddha itu ada apa? Way of life yang mereka bilang ya, panduan gitu kan, panduan hidup doang gitu kan. Bahkan di agama Buddha sendiri penekanannya adalah hablum minannasnya, ya. Coba lihat agama Buddha itu apa? Hukum karma kan? Iya, umuman. Ya, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bagaimana perbuatanmu saat di dunia itu kan hablum minannas kalau kita di Islam, yaitu hubungan sesama manusia ya, sesama makhluk hidup gitu. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Begitu juga dengan Hindu juga sama, dan Kristen sendiri, Yesus sendiri nggak pernah bawa agama Kristen kan. Iya. Kalau benar-benar kita belajar ya. Karena Yesus sendiri aja itu saat itu beribadahnya di sinagog. Dia beribadah di sinagog, dia sendiri juga berdoa, ya nggak pernah dia mengatakan berdoalah kepada saya, ataupun dia bilang setelah saya udah nggak ada di dunia, saya akan jadi Tuhan, ya saya akan kembali ke tahta saya, jadi kalian ikuti saya, nggak ada gitu. Ya, bahkan Yesus sendiri juga mengajarkan ya bahwa hukum yang terutama itu apa? Kasihi Allahmu ya dengan segenap hatimu, akal budimu kan. Iya. Baru yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kasihi sesama manusia. Itulah kenapa kalau kita bilang kan hablum minallah sama hablum minannas. Bagaimana kita mengasihi ataupun bagaimana kita menyembah ya kepada Tuhan kita, baru yang kedua sesama manusia. Jadi ya sama sih penekanannya, cuman implementasinya agak beda. Karena hanya Islam satu-satunya yang firman dari Tuhan. Kalau yang sebelah, mohon maaf ya, bukannya kita ngejek, tapi kan kitab suci mereka sendiri itu hasil dari penyelidikan. Bahkan Lukas sendiri mengatakan bahwa ini adalah hasil penyelidikan dia. Jadi bukan firman Tuhan gitu. Bahkan orang Kristen sendiri yang jujur ya, yang mau jujur, mereka juga mengakui bahwa standar kitab suci kita beda. Ya, kalau Islam kan itu firman harus dari Tuhan tuh, apa yang disampaikan Tuhan langsung ya. Iya. Kalau Kristen, ya mereka bilang tulisan manusia pun itu kitab suci. Yang penting diurapi,
oleh Roh Kudus gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, dari mana kamu tahu itu urapan Roh Kudus? Ya. Bahkan penulis kitab sucinya sendiri sampai hari ini Bingung. masih bingung gitu kan. Lukas, Matius, ya Markus, Yohanes juga itu masih according. Iya. Istilahnya menurut mereka yang nulis adalah ini, tapi nggak ada kepastian. Ada pastinya. Ya belum ada kepastian. Jadi ya kembali ya, kalau bicara Islam kan menyembah, sujud ya. Itulah kenapa kita bilang semua nabi itu Islam. Walaupun orang Kristen bilang, mana ada Islam kan baru ditemukan. Secara literasi, ya nama Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi pengertian Islam sendiri itu dari zaman dulu. Sama kayak kita bilang benua Amerika, siapa yang temukan? Christopher Columbus kan. Iya. Tapi apakah sebelum Columbus menemukan Amerika, Amerika udah ada? Belum Ya, ada. udah ada lah. Oh, udah ada. Ya dari dulu kan udah ada orang Indian, sudah ada manusia di zaman dulu. Cuman mereka mengklaim karena dia yang pertama sekali orang modern yang ke sana dan memetakan aja gitu kan. Ya, sama kayak misalnya kita bilang penemu pulau ini gitu. Ya, apakah benda itu belum ada? Ya udah ada gitu. Cuman kan baru diklaim aja gitu. Iya. Ya sama, kalau kita mengacu pada pengertian agama atau peraturan dari Tuhan, ya dari dulu peraturan dari Tuhan simple kok. Tuhan nggak bisa dilihat, ya. Tuhan nggak mungkin bisa mati, nggak mungkin bisa lapar gitu kan. Tuhan itu tidak berwujud. Bahkan kalau kita lihat wujudnya, ya kita yang meninggoy. Bahkan di Kristen juga sama kan, rupanya saja tidak bisa kita lihat gitu. Tapi di mereka malah tiba-tiba yang di perjanjian lama, kalau perjanjian lama kan kita lihat Tuhan, kita yang meninggal. Kalau di perjanjian baru, manusia lihat Tuhan, Tuhannya yang meninggal. Jadi kebalikan gitu kan. Yang sebelumnya kita yang meninggal, ini Tuhannya yang jadi meninggal. Nah, itu agak kacaunya sih. Tapi dari lu sendiri nih, lu yakin nggak bahwa Islam itu agama yang paling benar? Insya Allah yakin. Agama satu-satunya yang benar ya? Satu-satunya yang benar. Tapi lu kan menyangkal Yesus jadinya, menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Iya. Itu gimana kesiapannya gitu untuk menyangkal Yesus sebagai juru selamat? Ya mungkin untuk saat ini saya jalanin dulu kali. Jalani dulu. Iya. Apa yang membuat lu mantap menjalani ini? Karena dari hati saya dan support teman-teman juga ada sih. Tapi kan neraka surga itu kan sendiri jalani, bukan ajak-ajak teman dan nggak bisa ditolong sama teman. Iya, itu soal itu saya paham. Yakin nggak sama Islam? Yakin. Pasti. Insya Allah. Soalnya kan di Islam ini kan banyak aturan ya. Selain harus sholat, makanannya juga beda kan. Iya, tahu. Sebelumnya makan B2. Dulu makan. Sampai kapan nggak makan? Udah lama banget sih. Kok bisa? Udah lama banget nggak makan babi. Terakhir kapan makan? 2 bulan lalu mungkin. Oh, 2 bulan lalu, masih baru dong. Masih baru. Dari nyokap sendiri kan biasanya nanti di rumah juga pasti akan masak-masak gituan kan. Kalau untuk nyokap sih jarang ya. Jarang masak. Kayak paling kayak ada acara tertentu doang. Oh. Jadi biasa makan di mana? Di luar? Beli? Kalau untuk masak B2 itu mama jarang. Kalau Jarang. untuk masak sehari-hari itu mama sering. Oh, masak B2-nya yang jarang. Iya. Biasa Chinese kan tetap masak gitu. Enggak, kalau mama kayak kalau ada hari-hari kayak ada ngumpul keluarga, ada acara itu baru mama masak. Oke, jadi dari keluarga besar sendiri menurut lu akan terjadi penolakan nggak dari keluarga nyokap? Mungkin ada Kakek nenek masih ada? nenek. Nenek gimana kira-kira? Ya nenek sih udah nggak kaget ya, soalnya juga dari keluarga juga udah ada yang mualaf juga. Oh, udah ada yang mualaf juga? Sudah. Siapa nih? Dari anak nenek yang bontot udah ada Paman? paman. Oke. Dari anak yang ke 3 juga udah. Oh, artinya udah banyak yang mualaf? Udah banyak yang mualaf. Ya, Chinese, Cina Benteng banyak yang mualaf ya? Banyak. Cukup unik. Ya karena kemarin aku di Mangga Besar ya, itu ada beberapa Cina Benteng juga. Ya mereka juga sama gitu. Mualaf juga. Cuman ya bedanya mungkin ada sebagian udah nggak ada orang tua gitu. Jadi ya pilihannya di mereka sendiri gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu nih, Iya.
ini kan Islam nih, Mm-mm. ya. Apa sih yang membedakan Islam sama Kristen menurut lu? Selain cara beribadah? Yang membedakan Islam dan Kristen. Iya. Bingung juga ya. Iya, tapi lu mualaf loh. Tuhannya menurut lu sama atau enggak? Beda sih. Apa bedanya? Karena yang sering saya nonton di film tuh kayak ada wujudnya gitu. Di Yesus film, ada wujud. iya. Kan lebih keren ada wujudnya. Kan Ganteng seharusnya lagi. nggak bisa. Kalau zaman dulu emang iya muka disensor dengan cahaya putih. Filmnya kapan tuh? Udah lama banget itu. Oh, Masih zaman kecil, dulu ya. iya. Tapi kan kebanyakan ada foto Yesus memang. Ada. Lu yakin nggak itu Tuhan? Untuk sekarang sih enggak. Kenapa nggak yakin? Ya karena banyak ini juga sih. Apa bingung juga dengan kitab-kitabnya juga. Bingungnya di mana tuh? Kayak cara penulisannya. Penulisan yang gimana nih? Kayak yang tadi Bapak bilang. Hmm, Banyak yang simpang siur gitu. oke. Ya sih, karena apa ya? Kalau kita mau jujur ya, kembali lagi gitu. Kalau mau jujur, ya Yesus memang nggak pernah ngaku Tuhan gitu. Mm-mm. Ya dia ngaku bahwa dia adalah Kurios gitu. Kurios itu kayak tuan lah ya, kayak Lord gitu kan. Itulah kalau di luar negeri kan namanya Lord Loh, Jesus gitu. Nggak iya. pernah ditulis Jesus God Yesus. gitu ya, nggak Iya. pernah. God itu beda. Cuman di Indonesia aja ya tiba-tiba entah kenapa dia jadi Tuhan gitu. Mm. Dan ya balik lagi sih, iman itu sih pakai hati ya. Iya. Pakai hati yang penting udah yakin, jalani. eh, Ya yang penting mantap aja sih, karena kalau mau dibilang secara rinci juga nggak sanggup ya, karena Heeh. apa ya, keimanan ya. Cuman ya itu, kalau udah memilih, kalau bisa ya kuat gitu. Amin. Jadi ini belum ini ya, habis syahadat tadi belum ini juga ya, belum mandi wajib. Udah. mandi dia tadi saya saranin dia buat mandi wajib di tempat kerja dan dia ngomong ya doanya ini ya, ya akhirnya ya saya bilang dia nggak ngasih tahu gitu. Untuk sholat belum bisa ya. Belum dia memang belum tahu apa-apa soal muslim tuh nggak banyak tahu gitu soal sholat lah apalah cuman ya dia tinggal di lingkungan muslim sih nggak belum banyak belajar gitu. Rencananya gimana nih? Ya saya masih pandu sih kalau misalnya untuk sholat ya. Tadi ikut sholat nggak ya? Oh ya kan beda ya, tadi kerja ya. Dia tadi kerja. Makanya saya pulang dari Kojulius saya langsung balik dia kerja. Oh, iya karena apa ya? Kalau sunat udah duluan ya. Udah. Sejak kapan sunat? Dari kecil. Oh kok bisa? Karena alasan nyokap atau bokap tuh buat kebersihan. Waktu SD ke SMP. Iya. Iya sih. Ya untuk kebersihan sih. Sama sih kalau Chinese di Aceh juga banyak kan kayak gitu sih. Mm-mm. Sunat duluan. Kalau sunat udah, mandi wajib udah, ya paling ini ya, Sholatnya belum. sholatnya ya. Tuntunan sholat semua gampang aja sih. Paling hafalan surah pendek aja dulu kan. Heeh. Itu sih. Terus lu sendiri nih, Hmm. kan dulu kan pasti sering dengar tuh tentang Islam. Biasa kan Islam tuh digambarkan jelek gitu. Lu sendiri dulu berpikiran jelek nggak tentang Islam? Enggak sih, nggak pernah komen apa-apa. Masa? Nggak pernah. Biasa kan orang kayak, apalagi kalau lu lingkungannya ada Chinese lah ya, Mm-mm. kan tau lah 98 punya kejadian, Iya. terus juga kayak bom-bom ya, bom di Bali, bom di mana gitu Mm. kan, pasti kan digambarkan selalu, wah ini Islam gitu. Mm. Pernah nggak kepikiran tentang Islam yang jelek-jelek? Nggak ada sih karena ya udah kebiasa lingkupan kebanyakan orang Muslim juga. Mungkin udah Nggak termakan nggak termakan omongan omongan gitu? orang. Ya karena kan banyak ya, kayak contoh Asmiranda ya, Muqtadin. Dia sampai bilang dia keluar dari Islam tuh sampai mau dibunuh gitu. Hmm. Dan itu sering sekali digaungkan kepada orang-orang Kristen terutama, oh kalian kalau masuk Islam memang orang Islam tuh welcome gitu. Ya, Islam tuh senang kalau kalian jadi mualaf. Cuman jangan lupa kalau kalian keluar dari Islam bisa dibunuh gitu. Ada kepikiran nggak? Nggak ada sih.
Dan menurut lu itu benar atau enggak gitu? Ya nggak bener sih kayaknya. Kenapa? Ya masa keluar Islam dibunuh? Ya ngomongnya kayak gitu mau gimana? Memang ada kejadian Pak? Hah? Ada kejadiannya? Belum ada sih di Indonesia, nggak ada ya. Jadi gini, sebenarnya zaman dulu Hmm, kalau orang murtad itu dan dia akan menyesatkan orang lain, iya. itu hukumnya boleh dibunuh. Itu harus kita akui. Bahkan di Kristen juga sama. Ya, di Keluaran Hmm, itu Musa juga mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyesatkanmu, artinya mengajak kamu menyembah kepada ilah yang lain, hmm, orang tersebut haruslah kamu lempari batu sampai meninggoy. meninggal. Ya, artinya apa? Kalau ada orang yang dia keluar dari keyakinan Hmm, dan dia mengajak orang lain, hmm, ya daripada dia nanti menyesatkan orang lain, lebih bagus kalau kita bilang kayak diakutansi lah. hmm. Ya karena kalau dia tersesat sendiri masih mending. Iya. Tapi kalau dia ngajak orang tersesat juga, nah ini bahaya. Ya cuman yang jadi pertanyaan di Indonesia, siapa sih murtadin yang pernah dihalalkan darahnya? Nggak ada. Tapi entah kenapa Islam itu sering sekali kan dijelek-jelekin ya sama Hmm, mereka karena memang cara mereka menyebarkan ajaran tuh ya kayak gitu gitu. Ya Islam tidak toleransi, Islam rasis, Islam suka menghalalkan darah, Islam suka melarang kami beribadah kan gitu kan. hmm. Ya itu kan framing-framing istilahnya tipu-tipuan yang mereka buat Iya, gitu. tipe-tipe orang aja. Iya, karena supaya jemaatnya jangan mau masuk Islam. Hmm, Kalau kita ibaratnya gini, lu pernah nggak waktu kecil gini, misalnya kayak nyokap lu nggak mau lu main ke satu tempat atau nggak mau masuk ke gudang, hmm. dia pasti akan bilang gini, lu jangan ke sana, di sana ada hantu gitu kan. Iya. Sengaja kan, nakut-nakuti lu Ah, supaya lu jangan ke sana. iya. Ya sama, jadi di gereja itu sering pendeta itu nakut-nakuti jemaatnya dengan Benar. bilang Islam tuh beginilah begitulah gitu. Hmm. Ya itu trik-trik apalah, kayak orang tua yang ya takut anaknya belajar gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan mungkin ke orang-orang. Ya mungkin itu aja sih Pak. Soalnya pemalu juga nih anaknya ya. Iya. Oke, Bingung kalau ada kamera mau ngomong apa. ya jangan diperhatiin kameranya. Nggak soalnya apa ya? Ini masih baru. Heeh. Lu belum hadapi lika-liku sih, karena tergantung sih. Ada orang begitu baru mualaf dapat cobaan, tapi ada juga yang udah 2 tahun, 3 tahun baru dapat cobaan atau mungkin berapa tahun kemudian. Nah ini yang mungkin membedakan. Ya kalau memang nanti dapat cobaan, semoga kuat. Karena banyak juga orang yang dapat cobaan itu murtad ya. Ya, bahkan ada yang pendebat loh, bayangin. Hmm, Dia apologet, bisa bahasa Ibrani, hmm, dia udah yakin bahwa Tuhan tuh nggak mungkin dalam bentuk manusia, hmm. ya akhirnya dia jadi mualaf. Itu ngeyel loh sampai 4 tahun debat, 4 tahun lebih mau 5 tahun. Kalau yang ikut nonton debat dari lama mungkin tahu gitu, Demian. Ya itu Bang Zuma tuh paling kesal sama dia. Jadi bayangin dia udah mualaf, Hmm. tapi karena waktu itu ya pergaulannya juga lebih banyak dengan yang sebelah gitu kan, circle-nya, lingkungannya, terus di teman-teman medsosnya juga sebelah, akhirnya murtad lagi gitu, Hmm. karena nggak kuat, ya nggak kuat dengan omongan sebelah, nggak kuat diejek sama keluarga, ya keluarga juga tiap hari. Ya kadang kalau orang tua yang ngomong kan apa ya, anak-anak ini kadang-kadang masih Pikiran. kepikiran gitu kan, pakai orang tua bilang nanti kalau aku meninggal siapa yang doain aku, kamu Iya. anak satu-satunya begini-gini kan. Jadi ya dia terakhir ya ngalah lah sama orang tua gitu. Nah, ini yang bahaya dan ya semoga orang tua Bang ini Christian nggak kayak gitu gitu kan Bang Yohanes. Karena yang paling pusing tuh kalau ketemu orang tua gitu gitu. Iya Ya, sih. Soalnya nyokap juga udah sempet ngomong kayak gitu juga. ngomong gimana? Ya soal meninggal ini segala macem lah. Ngomong apa nanti nggak ada yang ini. Nggak ada yang ngedoain lah segala macem gitu. Oh ya karena kan Katolik ada doa kubur ya, Iya. doa arwah. Bulan berapa? Bulan 7 ya bulan arwah ya. Bulan 7. Bulan 7 kan. Nyokap ngomong gitu apa lu bilang? Ya bingung juga sih. Sempat bengong juga. Lah, kok bisa bengong? Ya bingung mau jawab apa nyokap udah ngomong kayak gitu. Jadi lu bawa diam aja gitu. Buat diem aja sih kalau nyokap udah
ngoceh itu saya diem aja udah. Ya, ya jangan dilawan juga, tapi Heeh. harus dijelasin sih. Ya itulah, kalau bisa bilang sama nyokap, nyokap juga mualaf gitu. Nyokap juga mualaf. Kalau bokap mungkin kan tinggal tinggal ini ya balik ke keyakinan lama gitu Iya, kan. Orang kalau terlahir Islam seharusnya masih ada inilah sisa-sisa tauhid sih. Biasanya biasanya lebih cepat gitu kan. Bisa cepat balik gitu. Ya nyokap ini sih yang harus dijelasin. iya nyokap agak susah sih nyokap. Kenapa? Agak susah aja sih dia. Kenapa menurut lo bisa susah? Ya kurang tahu juga sih itu mungkin pemikiran dia dan pendidikan dia juga. Iya sih, kalau udah bicara itulah yang paling, yang apa ya, kalau anak itu paling nggak tega tuh kalau udah nyokap atau orang tua bahas kalau aku meninggal nanti gimana gini kan. Ya makanya saya situ sempat bengong aja udah diem aja. Nggak berani ngejawab apa-apa. Karena kalau didoain juga beda server gitu kan. Ini gimana gitu. Tapi doain aja sih. Semoga orang tua terbuka sih. Amin. Orang tua umur berapa? Udah kepala 5. Kepala lima masih muda dong. Iya masih. Masih muda banget. Ya semoga ini sih lewat perilaku lu lah kan, Mm-mm. kalau lihat anaknya apa sejak mualaf lebih baik, biasanya nyokap atau orang tua tuh ketarik sih. Tarik. Ngikut. Aku kemarin dari Semarang, Hmm. sama sih, rata-rata kan mualaf semua ya. Iya. Interview mualaf itu ada 30 orang. Ya kurang lebih ada berapa ya? 5-6 ya. Ya akhirnya orang tuanya itu Ikut. ikut gara-gara membandingkan anak yang ini sama anak yang satu lagi adabnya gimana gitu kan. Hmm. Jadi yang mualaf ini kok rata-rata walaupun sudah di apa kayak dikucilin dari keluarga atau dihina-hina, tetap baik sama orang tua, tetap bagus. Lama-lama orang tuanya pikir, ya udahlah aku satu agama aja lah, lebih jelas Iya. nih nampaknya dia bilang kan. Jadi Nah, ikut. iya, karena di agama yang sebelah juga dia bilang nggak jelas gitu kan. Sembahyang udah kagak, Tuhannya juga gimana gitu kan. Ya balik lagi gitu. Ya kenikmatan paling tinggi itu kalau orang tua bisa ngikut sih. Dan semoga bisa terjadi lah. Amin. Amin. Itu aja sih. Ya, dari lu sendiri nih, kan udah Islam. Hmm. Apa sih yang pingin lu tanyain? Ada nggak? Yang mungkin masih membuat lu sebenarnya masih agak-agak ragu nih tentang Islam. Apa ya? Nggak apa-apa, tanyain aja. Ya bingung Paling juga. kalau nggak bisa jawab, aku nggak jawab gitu kan. Kita tanya penonton nanti, kira-kira mereka jawabnya apa. Bingung Pak mau jawab apa. Mau nanya apa gitu. Nggak ada, nggak ada yang membuat lu masih tanda tanya gini, Islam ini benar nggak gitu. Udah nggak ada sih. Hah? Udah nggak ada. Yakin? Insya Allah. Semua kalau Katolik ya, Heeh. bicara sama Islam. eh ini pribadi ya, Mm-mm. Katolik itu lebih mirip Islam dibandingkan Protestan. Iya. Jadi Katolik sama Protestan tuh Tuhannya doang yang namanya sama, Hmm. Yesus. Tapi Yesus yang digambarkan tuh Yesus yang berbeda. Kalau tanya sama Romo Patris ya, sekarang yang lagi viral kan ada satu Romo di NTT, di Kupang, Hmm. Romo Patris Allegro, dia sendiri bilang ini Tuhan kita beda kok. Karena kan contoh nih, nama sama atau hal yang kita sebut ini sama, tapi kalau yang kita gambarkan beda kan tuh pribadi yang beda. Iya. Contoh, Katolik. Katolik itu kalau meninggal kemana dulu? Katolik kalau meninggal. Orang Katolik. Paling dibawa ke rumah duka dulu sih. Bukan. Gimana nih maksudnya? Masa rohnya gitu, setelah meninggal kemana gitu. Oh, rohnya. Nah, Masih apa? Sekeliling di rumah paling. oh enggak lah. Enggak. Jadi kalau Katolik itu kan, pernah belajar nggak purgatorium? Belum. Hah? Belum. Lu nggak belajar purgatorium? Enggak. Purgatorium itu api penyucian. Hmm. Jadi orang Katolik percaya kalau orang meninggal itu dia akan masuk purgatorium Hmm. atau api penyucian. Dari api penyucian itu setelah bersih, dia baru masuk surga. Kecuali orang-orang suci ya, Hmm. yang langsung auto masuk surga. Jadi kalau orang suci dia masuk surga langsung, Hmm. tapi kalau orang yang nggak suci dia akan masuk purgatorium, Hmm. sedangkan orang yang tidak beriman masuk neraka. Hmm. Ya ini mirip dengan Islam. Ya, Islam kalau kamu matinya syahid, ya
ataupun kayak para sahabat lah. Kan kita percaya auto surga kan. Auto surga, orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Tapi kalau yang kayak kita nih kan ya mungkin dicuci dulu gitu. Ya. Kalau kayak kita kan ya yang punya dosa pasti akan mempertanggungjawabkan dulu dosanya gitu kan. Tapi selesai dari situ baru masuk surga. Tapi orang-orang kafir itu auto neraka. Sama dengan yang tadi. Cuman beda namanya aja. Kalau mereka bilangnya purgatorium. Protestan itu beda. Protestan itu begitu meninggoy, ya langsung auto surga sama neraka. Nggak ada lagi yang namanya purgatorium. Nggak ada pertimbangan. Nggak ada memang mereka. Ya. Terus yang kedua, orang Katolik percaya yang menyelamatkan dia adalah iman dan perbuatan. Ya. Sedangkan Protestan yang menyelamatkan adalah iman. Sola fide. Ya mereka nggak percaya perbuatan baik itu menyelamatkan. Jadi bagi Protestan, perbuatan baik itu sia-sia. Nggak ada nilainya. Yang membuat kamu selamat karena iman kamu. Nah, ini beda. Islam ya percaya bahwa yang menyelamatkan itu ya perbuatan kita gitu kan. Ya, memang yang paling penting itu adalah iman dulu. Dan wujud iman kita adalah apa? Ya kita melakukan Perbuatan baik. rukun Islam. Ya. Terus kita juga bersyahadat. Itu kan password awalnya. Iman kita itu kan ditunjukkan dalam syahadat kita. Baru perbuatan kita, ya, perbuatan baik kita. Jadi sebenarnya agak mirip dengan Katolik gitu. Protestan ini yang beda sendiri sebenarnya. Kenapa kita bilang bisa mirip? Ya kalau kita percaya masih ada sisa-sisa kebenaran lah. Ya sisa-sisa kebenaran di agama-agama yang lain gitu kan. Ya, yang membedakan ya kadang-kadang ditambah-tambah sama manusia. Dan kita harus akui memang manusia ini hobi nambah bumbu kecap. Coba lihat, banyak orang-orang yang tahap aja dibuat ajaran-ajaran baru gitu kan. Dan alhamdulillah di Islam itu dijaga. Kalau Islam itu ada yang menyimpang biasanya langsung teriak paling kencang gitu. Ya misalnya ada ajaran-ajaran sesat itu kan cepat gitu kita untuk beresin. Kalau mereka kan anggapnya, loh itu kan kebebasan gitu. Masalahnya kalau dikasih kebebasan, manusia itu suka menyimpang. Kita ambil contoh Katolik sama Protestan. Protestan itu kan protes Katolik. Ya, Martin Luther memprotes Katolik. Martin Luther pengen nikah, di Katolik nggak bisa nikah, dia bikin Protestan sehingga dia bisa menikah. Sama Katarina Bora ya, sama suster dia nikah. Dan Protestan sendiri sekarang tahu nggak ada berapa denominasi? Indonesia lebih dari 500. Di dunia 60.000 kurang lebih. Protestan itu sebenarnya sudah terbentuk 60.000 agama yang berbeda. Walaupun Tuhannya sama, ajarannya sebagian sama, tapi pada dasarnya mereka tuh punya pemahaman yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu membiarkan adanya pemikiran-pemikiran orang yang bebas gitu. Karena kalau lu mau ikut pemikiran, apalagi dari manusia, ya siap-siap aja setan itu ikut bicara, setan itu ikut campur. Dan ujung-ujungnya ya akan banyak denominasi-denominasi itu. Bayangin, di Protestan ada yang percaya apa? Yudas itu masuk surga. Tahu Yudas kan? Tahu. Ada yang sebagian denominasi itu percaya Yudas masuk surga. Kenapa? Karena dia bilang memang peran dia itu jadi penjahat. Jadi dia bagi peran. Yesusnya jadi good cop, dia jadi bad cop-nya. Karena kalau nggak ada dia, nggak ada penyelamatan. Jadi dia tuh memang diskenario kan seperti itu gitu. Ada yang pemahamannya gitu. Dan ada yang pemahamannya bilang tau apa? Beda lagi. Ada yang bilang gini, lebih sadis lagi. Daud, ya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman atau Salomo di mereka itu masuk neraka. Berani dia bilang masuk neraka. Kenapa bisa gitu? Karena mereka bilang lah dia kan banyak perbuatan nggak benar gini-gini kan. Lah ini ajaran apa lagi gitu? Advent aja beda lagi kan. Advent sembayangnya hari apa? Ibadahnya hari Sabtu. Ya mereka nggak makan babi. Jadi denominasi itu banyak dan itu terjadi gara-gara ya kalau mau pakai pemikiran orang ya susah. Kita bersyukur kalau di Islam itu biasanya ada yang aneh-aneh dihajar gitu. Langsung diberesin ya? Langsung diberesin. Walaupun harus kita akui ada juga tetap yang aneh-anehnya gitu. Karena entah kenapa manusia ini hobi kali ngarang-ngarang gitu kan. Nanti kayak Mama Gofur gitu kan bisa ngomong sama semut kan apalah ini gitu kan. Coba lihat kalau di Islam ada yang ngaku nabi lah. Biasanya itu cuma 2.
Kalau nggak masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa. Pilihannya cuma dua. Kalau di sebelah, lu mau ngaku nabi pun nggak ada yang peduli. Bebas. Bebas. Nah itu pemikiran lu sendiri nggak apa-apa lah gitu kan. Itu yang Luga Tambunan mengaku nabi juga. Itu saya yang ngangkat. Luga Tambunan tuh sejarahnya jadi nabi karena aku angkat 5 tahun lalu. Masih ada videonya, tuh viral sih dulu. Sampai masuk TV One kami. Ini dari karismatik ya. Karismatik. Jadi ya balik lagi gitu kan. Ini kalau ikut pemikiran orang, habis kita. Itulah kenapa Tuhan yang benar dari dulu tuh berbicara kepada manusia itu lewat perantara para nabi yang dia pilih, yang bisa kita lihat akhlaknya, perbuatannya gitu. Ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba Tuhan itu bosan mengutus nabinya terus dia bilang, udahlah aku turun sendiri aja lah. Kalau sebelah jawabnya gitu kan. Kenapa dari zaman dulu yang diutus itu nabi, tiba-tiba di zaman ini kok dia turun sendiri? Oh dia bilang karena dia nyesal. Turunin nabi gagal terus gitu kan. Jadi dia turunin nabi gagal, gagal. Ah udahlah turun sendiri aja lah gitu kan. Lah ini Tuhan yang bodoh atau apa gitu kan. Masa dia nggak tahu nabinya bisa gagal gitu kan. Kan yang membuat apa ya, menyesal, membuat kita tuh berubah karena kita nggak maha tahu. Tapi kalau kita maha tahu, nggak mungkin kita nggak konsisten. Ya. Kalau di sebelah itu Tuhannya bisa menyesal. Jadi kalau lu baca di kitabnya tuh ada beberapa ayat yang menyatakan Tuhannya menyesal. Menyesallah Tuhan, menyesallah Tuhan. Jadi Tuhannya tuh hobi menyesal. Karena udah menyesal dia berubah aturan. Tapi kalau di Islam nggak, dari dulu sampai selama-lamanya ya akan seperti itu. Itu aja sih. Yang paling penting sih nilai tauhid sih. Biasanya orang kalau nilai tauhidnya udah dapat, mau digoyang gimana pun, ya nggak ada masalah gitu kan. Kalau yang selebih-selebihnya tuh sambil belajar sih. Ya semua belajar aja. Ya mungkin itu aja. Nggak ada lagi yang bisa aku bilang sih di sini. Nanti paling kalau ada apa-apa nanti nanya aja di belakang. Iya, Pak. Ya. Ya, mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.